Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah kajian di hari Ahad yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus kepada sahabat saya, rekan saya Ustadz Pujianto Abu Sumayyah. Terima kasih atas kesempatannya sehingga pada kesempatan kali ini kami bisa bersilaturahmi, bisa sowan pada Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya paling tidak akan menambah persaudaraan di antara kita. Karena juga beliau ini, Ustadz Puji ini juga mengisi di masjid kami. Nah, suatu ketika beliau gantian yo apa istilahnya, rotok maksa gitu mungkin ya. Atau mungkin ya pokoknya kapan suatu ketika ngisi di tempat kami, ya apa boleh buat, ya kami, beliau sudah seperti itu ya. Bismillah, insya Allah suatu saat kami sowan, kami bersilaturahmi ke tempat panjenengan. Jadi istilahnya ya berganti-gantian begitu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Apa yang kami sampaikan nanti mungkin ada sesuatu yang Bapak dan Ibu itu sudah biasa, tahu ngerti kuwi ya. Bisa saja seperti itu. Maka kita anggap saja sebagai murojaah gitu ya. Sebagai mengulang, sebagai penyegaran. Akan tetapi apabila nanti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang memang belum tahu dan itu menjadi ilmu, nah ini alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga ada yang. Tapi yang jelas bahwa pada kesempatan kali ini kita hadir pada majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang dilindungi oleh malaikat dan insya Allah akan menghadirkan banyak berkah untuk kehidupan kita. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian tentunya harus bersyukur ya. Jadi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan ya, kesehatan jasmani ya kan, bisa hadir di tempat ini berarti kan Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat, dan juga sehat rohani, sehat jiwanya. Sehat ya? Sehat insya Allah. Karena kalau tidak sehat jiwanya pastinya ada gangguan jiwa, ada istilahnya orang bilang itu stres gitu ya, ataupun kurang waras. Dan semoga juga kita diberikan kesehatan dompetnya.
Jadi jangan sampai seperti sebuah pepatah, wujuduhu ka'adamihi, adanya itu seperti tidak adanya. Jadi kehadiran kita itu koyone ke ora manfaat. Nah ini kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang seperti ini. Akan tetapi Bapak Ibu, untuk menjadi seorang yang tokoh utama, ya, pelaku utama ini luar biasa, tidak mudah, tidak gampang, boten gampil, ya, karena tentunya sebagai tokoh utama di situ kita nanti akan mendapatkan yang namanya godaan, akan mendapatkan yang namanya cobaan, akan mendapatkan apa yang namanya lawan, ya kan, lawan. Jadi kalau istilahnya lakon ke biasanya onten mungsuhe, nggih mboten? Pasti ada musuhnya. Nah, di dalam kehidupan kita ini kita punya musuh yang sangat besar, musuh yang luar biasa. Bahkan kalau disandingkan dengan kita, kalau ditimbang, ini sebenarnya musuh ini bukan lawan kita, ini musuh ini sangat luar biasa. Maka kemudian apabila kita mampu mengalahkan, mampu menghindari, mampu melawan musuh ini, maka janji kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah musuh itu? Napa Bapak Ibu? Syaitan. Apa itu? Setan. Dan setan ini tahu kelemahan atau menyerang manusia ini, yaitu akan meracuni hati manusia. Jadi kita semua kan mempunyai hati, ya. Bisa dikatakan hati itu seperti raja. Maka kemudian sebuah hadis yang ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah hafal, bahkan mungkin juga maknanya kita sudah paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasati mudghah." Ingatlah, ketahuilah bahwa dalam jasad kita itu ada segumpal darah, ya. Idza solahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu soleh, bagus, maka seluruh tubuh kita akan bagus. Wa idza fasadal jasadu kulluh, dan apabila hati itu rusak, maka seluruh tubuh kita ini akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging, segumpal darah itu adalah hati manusia. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa amalan badan itu tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati, ya kan? Karena hati ini adalah sebuah, bisa diibaratkan sebagai raja, dan anggota tubuh kita yang lain ini prajurit-prajuritnya. Maka apabila raja itu buruk, maka prajuritnya juga akan buruk. Dan prajurit ini akan bergerak juga sesuai dengan perintah sang raja. Tidak mungkin di sebuah pertempuran atau mungkin juga di sebuah barisan ada prajurit yang kemudian bergerak sendiri tanpa komando seorang komandan. Pasti diperintah dulu, ya kan? Siap gerak, siap semuanya. Istirahat di tempat gerak, istirahat semua. Maju perang, baru bergerak. Nah, hati kita itu seperti itu, menggerakkan seluruh apa yang ada di dalam anggota badan kita. Kalau hati kita sudah memerintahkan, maka kemudian seluruh anggota badan kita kemudian bergerak untuk mengikuti apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi keinginan hati kita. Oleh karena itu kemudian setan ini akan meracuni manusia dari berbagai macam cara. Nah ini yang akan kami sampaikan, ini paling tidak ada 4. Ini sebenarnya kalau kita lihat lagi juga bagaimana tahapan-tahapan setan menggoda manusia ini juga dijelaskan lagi di dalam riwayat lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyampaikan bahwa
ada racun-racun yang sangat membahayakan untuk manusia. Jadi beliau menyampaikan imsaku fudulin nadhari wal kalami wat ta'ami wa muhaladatin nas. Ya, hendaklah manusia ini menjaga dari pandangan yang berlebihan, wal kalam, dan dari banyak berbicara, wat ta'am, dan dari banyak makan, wa muhaladatin nas, dan dari banyak bergaul yang berlebihan di antara manusia. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan ini innama yatasallatu ala ibni Adam wa yanalu minhu gharaduhu min hadhil abwabil arba'ah. Karena sesungguhnya syaitan ini kemudian mereka dapat mencapai tujuannya ini dari menggoda manusia dari 4 hal ini. Kemudian di sini diteruskan fa inna ma fudulun nadhari yad'u ilal istihsan. Karena sesungguhnya dengan memandang yang berlebihan ini akan membawa kepada sesuatu yang tadinya itu jelek kemudian akan dianggap baik. Wa wuqu'i surati min dhari ilaihi fil qalb, dan kemudian akan menjadikan akan menancap ke dalam hati, wal istighalu bihi wal fikrati fi dhafri bihi, dan kemudian ketika seorang itu memasukkan ke dalam hati kemudian akan membayangkan, akan memikirkan kepada sesuatu itu agar kemudian sesuatu yang dipandang itu bisa tercapai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita perjelas tentang perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini, maka kalau tadi kami sampaikan antara manusia sebagai pelaku utama, sebagai lakonnya dibandingkan dengan syaitan sebagai musuhnya, kalau disandingkan itu sebenarnya kurang seimbang kalau dilihat dari istilahnya itu kekuatannya ya. Kita bayangkan manusia itu hanya diciptakan dari tanah, sedangkan syaitan diciptakan dari api, ya kan? Ini sudah kalah kita. Kemudian yang kedua, manusia itu sakit meninggal, padahal kalau syaitan itu diberikan izin untuk tidak meninggal sampai datangnya hari kiamat. Wa qala rabbi fangdurni ila yaumi yub'atsun. Syaitan itu berkata, memohon kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kebangkitan. Ya, berarti kan syaitan tidak mati. Kalau manusia tiap hari ada yang meninggal 1, 2, puluhan bahkan sampai ratusan, syaitan tidak meninggal, bahkan beranaknya cepat, ya kan? Jadi populasinya itu sangat beda jauh. Mungkin setiap diri kita ini musuhnya tidak hanya satu setan. Barangkali mengelilingi kita ini sudah banyak setan, ya kan? Itu dari populasinya. Kemudian dari sifatnya, setan itu tidak pernah lengah. Nek manungso gaweane lengah. Manungso itu gaweane ngantuk. Nah, nggih mboten. Sithik-sithik ngantuk di pertemuan, ngantuk di pengajian, ngantuk di napa mleh? Pertemuan yang lain, arisan, ngantuk. Kalau setan tidak pernah ngantuk. Kemudian yang jelas bahwa syaitan itu tidak kelihatan. Wah, kita bisa membayangkan ya. Duwe mungsuh kok mungsuhe ora ketok. Angel nih. Cara ujuk-ujuk mak bedunduk ning ngarepe dhewe. Wah, gitu kan. Sudah kalah kita, di belakang kita, di samping kita. Bahkan setan itu bisa masuk ke dalam urat nadi kealiran darah kita. Ini sungguh perbandingan yang sangat-sangat jauh sekali antara manusia dengan syaitan. Maka kalau dulu bangsa Indonesia itu di era kemerdekaan itu merebutkan tanah air ini, berjuang melawan Jepang, melawan komunis itu
fisik ya, betul-betul perang fisik, adu fisik, satu lawan satu, satu lawan berapa begitu kan. Suatu ketika orang-orang kita meninggal, insya Allah akan syahid. Karena itu cetol, kelihatan benar. Tetapi zaman sekarang ini bahkan perangnya itu tidak fisik tadi. Perangnya sudah perang fikroh, perang pemikiran, perang budaya, perang ideologi, ya kan? Anak-anak remaja kita ini sekarang perangnya tidak perang fisik, ini malah justru berbahaya. Kalau dulu orang perang fisik meninggal, mati kemudian syahid, sekarang perang dengan ideologi, dengan budaya dan seterusnya. Kalau kalah tidak mati, Pak, tidak mati, Bu. Ya kan? Kita di Indonesia misalnya perang melawan apa namanya gadget ya. Nah, kalau kalah melawan itu maka ya tidak mati, bahkan akan menular, ya kan? Akan menular kepada temannya, menular kepada tetangganya dan seterusnya. Itulah kesulitan berperang melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian mari kita masuk pada poin-poin yang dijelaskan tadi. Kita disuruh untuk menghindari beberapa hal. Yang pertama adalah dari banyak memandang, ya, dari banyak memandang yang berlebihan. Jadi banyak memandang ini lawan katanya yaitu dari ghadul basar, menahan pandangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada orang-orang mukmin, bahkan orang-orang mukminat, untuk sama-sama menahan pandangannya. Dikatakan dalam Quran surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini untuk laki-laki, untuk bapak-bapak. Kemudian juga untuk ibu-ibu, untuk orang-orang perempuan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kemudian juga katakan kepada orang-orang wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Karena dikuatkan dalam sebuah hadis, wal ainani jinahumal nazar, bahwa zina mata itu adalah dengan melihat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka pada intinya di sini adalah laki-laki dan perempuan itu diperintahkan untuk menahan pandangannya. Akan tetapi secara garis besar, secara secara umum, bahwa menahan pandangan ini adalah yang banyak terjerat kepada permasalahan ini adalah kaum Adam, kaum laki-laki, ya. Kaum laki-laki banyak terjerat kepada permasalahan ini, tidak menahan pandangannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, barangkali saya berikan beberapa contoh yang sering kita alami di sekitar kita. Misalnya saja ya, ketika seseorang itu kemudian tidak menjaga pandangannya, kemudian menginginkan sesuatu yang seharusnya itu tidak halal, bisa saja kemudian tergoda gara-gara dari pandangan mata. Maka tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan pandangan itu berawal dari mata, kemudian turun ke hati, kemudian otaknya berpikir bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu. Padahal kadang sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak
tidak halal. Misalnya mawon bapak-bapak atau ibu-ibu punya tetangga. Di tetangga kita itu punya tanaman mangga. Napa mungkin teng mriki napa ingkang kathah? Klengkeng. Niku pun dibrongsongi, berarti kan pun diamankan nggih. Nah, tapi karena itu nyolok moto setiap hari kita melihat, kok koyone enak seger. Nah, dari pandangan suatu ketika bisa jadi kemudian hati ini tergerak, kemudian pikiran ini berpikir, wah kira-kira nek suatu ketika tak jupuk piye ya. Nah, mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. Ada kesempatan dalam kesempitan dilalah tonggone kok safar. Tonggone jalan-jalan piknik beberapa hari. Kemudian tidak kelihatan orang di rumah. Wah, kemudian berpikir, wah iki pompong ora ono sengget wae, gitu kan. Kemudian akhirnya buah tadi jatuh, kemudian diambil, kemudian dimakan. Nah, ini kan karena tidak ada tembungnya, tidak ada izin, kan berarti sesuatu yang tidak boleh, atau bisa dikatakan mencuri. Nah, ini kan dari awal dari sebuah pandangan. Ini adalah salah satu contoh yang ringan. Contoh lagi yang lebih berat, bisa jadi kita memandang nyun sewu, istri tetangga. Wah, ini kan memandang lawan jenis seorang perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak boleh untuk kita pandang. Kata pepatah Indonesia itu mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Padahal ya nggak mesti, kalau kita cepai jebulannya kok rumput sintetis ya. Ya kan, apa istilahnya seko adoh kita menggoda. Ternyata setelah dicipai kok rumput buatan. Nah, ada kata-kata seperti itu, memang ini menjadi sebuah perhatian bagi seorang laki-laki untuk bisa menahan pandangannya. Dan tidak hanya itu saja, mungkin itu yang nampak ya, yang terlihat. Mungkin sekarang sudah banyak namanya medsos. Seorang laki-laki, seorang bapak sering browsing, setelah melihat di medsos banyak mungkin ada gambar-gambar perempuan yang cantik ya, misalnya kan, melihat TV, melihat artis-artis yang cantik. Kemudian setelah karena sering melihat, terbersit dalam hati, dalam pikiran, kok bojoku ora kaya ngene ya, kok ora kaya artis ya, kan gitu. Itu gara-gara dari pandangan kita, ya kan? Ya padahal kemudian nek kon ngilu apa sampean kaya artis, Pak. Nggih mboten kepon gitu. Tapi bisa jadi itu akan meracuni pikiran kita. Ya kan? Padahal kalau kita ketahui bahwa yang namanya artis itu biaya hidupnya luar biasa. Ya kan? Artis itu biaya hidupnya luar biasa. Bulanannya itu mungkin tidak hanya 1-2 juta, bisa puluhan juta, bahkan bisa sampai miliar ya, untuk perawatan dirinya. Bayangkan saja yang tadinya hidungnya itu rotok pesek, kemudian dimancung ke sidik, diganjeli plastik ya kan. Tapi bukan plastik kersek, nama plastik ini kok mboten. Tapi ini dari medis ya kan, ganjeli plastik terus jadi rotok mancung. Kemudian yang punya pipinya pandel, kemudian dikeprasi deh ya tadiku. Kemudian jadi lebih cantik. Wah, ini menghabiskan uang berjuta-juta. Nah, seandainya bapak-bapak kok kagungan arto sak monten niku diparingi garwane, Bu niki Bu nggo dandan, mungkin akan jadi seperti artis, Pak ya. Ya kan? Untuk dandan bisa jadi seperti artis. Padahal realitanya mungkin ya kadang-kadang tiap bulannya itu ada mboten bapak-bapak memberikan ibu-ibu khusus, Bu ini khusus jatah nggo dandan, nonton mboten? Mboten Pak. Kadang jatah untuk dapur saja kurang. Wah, ini ibu-ibu pada nanggung kurang, apalagi kok
jatah khusus untuk dandan. Padahal sebenarnya yang namanya seorang wanita, seorang istri itu dandan itu seharusnya juga dilakukan, tetapi diperuntukkan untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Coba sekali-kali Bapak-bapak mengkhususkan dana anggaran khusus buat dandan buat ibu-ibu, insya Allah akan ada perubahan. Gitu kan? Tapi kadang-kadang sok tidak kepikir, yang penting pokoknya wae kecukupan wis matur nuwun. Oleh karena itu dengan demikian kita kemudian tidak akan berpikir yang macam-macam seperti yang tadi itu. Tapi kadang-kadang ibu-ibu itu kebalik. Ya kan? Kadang-kadang mudah-mudahan wonten mriki mboten. Kadang-kadang ibu-ibu kebalik. Dandannya bukan untuk suaminya, ning kadang-kadang dandane nek arep kondangan ngaku mele. Ya kan? Nek ning omah sok rada nglomprot, ning nek kondangan wajan melipit besus komplit bedak liven gincu omne eyeshadow, wah wangine ra karuan. Padahal kalau ibu-ibu itu nggak boleh Bu kalau pakai wangi-wangian ya. Ada ulama yang mengharamkan untuk pakai wangi-wangian. Tapi juga ada ulama yang memperbolehkan untuk menutupi bau badannya. Kalau bau badannya bau dinosaurus, ya, bau orang karuan kan angel, bau dinosaurus ya boleh ditutupi. Atau ada ulama yang mengatakan boleh memakai wangian tapi jangan yang menyengat. Tapi kalau kemudian wangi-wangian yang sangat menyengat itu tidak boleh. Nah kadang-kadang realitanya kadang-kadang terbalik seperti itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampai mana tadi? Kita masih pada pokok yang pertama adalah kita waspada dengan pandangan kita yang tidak terjaga ataupun yang liar. Khususnya ini biasanya untuk godaannya untuk bapak-bapak atau laki-laki. Maka kemudian Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, Rasul mengatakan, jika engkau Ali memandang seorang perempuan, maka pandangan pertama itu adalah pandangan nikmat, anugerah, tetapi pandangan yang kedua adalah pandangan musibah. Jadi nyuwun sewu Bapak di luar rumah kok dilalah peduan melihat ada seorang wanita cantik, Masya Allah kok ayune ngoblong-ngoblong. Kemudian sudah ya, alihkan pandangan, jangan kemudian dibaleni meneh, tak ndelok meneh, ngeten nggih. Cukup sekali, karena yang sekali itu dikatakan itu anugerah, tapi yang kedua adalah musibah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini juga cukup panjang kalau kita uraikan lagi tentang bahaya daripada kita memandang yang berlebihan, khususnya adalah seorang laki-laki memandang seorang perempuan. Dan kemudian yang kedua adalah kita berusaha untuk menghindari dari banyak berbicara. Nah, ini agak kebalik. Kalau tadi banyak memandang ini biasanya meracuni bapak-bapak, kalau banyak berbicara ini adalah meracuni ibu-ibu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Tidak usah banyak berbicara. Maka karena saking sulitnya orang itu menjaga lisannya, dari orang itu menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, maka kemudian Allah menjanjikan bahwa orang yang bisa menjaga lisannya ini termasuk dari 4 karakter yang dirindukan oleh surga. Ya. Dalam hadis dikatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 orang.
Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang berbagi makanan kepada orang-orang yang lapar. Wasaim fi sahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka salah satu dari 4 kategori ini adalah orang yang menjaga lisannya. Nah, kita beri penjelasan lagi, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini mewanti-wanti, mengibaratkan, menggambarkan bagaimana bahaya dari orang yang banyak berbicara. Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka, dan sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Nah ini poin yang kita bahas kali ini. Wala yaktab ba'dhukum ba'dha, dan janganlah di antara kalian yaitu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita fakaritumu. Apakah di antara kalian itu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi menjaga lisan ini sangat-sangat penting sekali. Bahkan orang-orang yang menjaga lisan ini akan dijanjikan masuk ke dalam surga. Dan kemudian bahaya dari orang yang terlalu banyak kurang bisa menjaga lisan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ini gampangnya begini. Seandainya ibu-ibu, bapak-bapak ada saudaranya yang meninggal, kerabat atau tetangganya situ. Kemudian setelah meninggal ada salah seorang yang kemudian mendekati mayat itu, kemudian ngambil sebagian saja dari mayat itu. Nopo misalnya jendike dicekrik, nopo kupingnya dicekrik sidik cekrik. Kemudian dikasihkan piring terus diaturkan jenengan. Monggo Pak, Bu, didahar. Kerso mboten? Kerso? Mboten. Pasti tidak. Bahaya orang yang menggunjing ini makan bangkai saudaranya. Maka di sini dikategorikan dalam dosa yang sangat besar. Ya, menggunjing itu adalah dosa yang sangat besar. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini biasanya untuk ibu-ibu agar bisa menjadi sebuah perhatian. Karena ibu-ibu itu biasanya nek wis ngumpul, kadang-kadang sok banyak berbicara, kadang-kadang sok okeh punjule, ya kan? Kadang-kadang isu-isu ana tukang sayur blonjo, ora mung takon rego ning kadang karo tanggane sok rada ngondo tanggane sing liya. Misalnya napa yu kae ngono iki piye to kae. Nah, misalnya kan. Atau mungkin apalah, mungkin ibu-ibu kadang-kadang kemudian sok sidik-sidik menjadikan tetangga sebagai bahan pergunjingan, bahan pembicaraan. Kemudian mungkin dalam pengajian, dalam pertemuan, dalam arisan urung dimulai wis rempong membahas tonggone sing liya. Nah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang lumrah, tapi itu harus kemudian harus dihindari. Karena ini kan namanya masuk ke dalam pergunjingan tadi. Namanya apa, Bu? Riba. Maka kadang-kadang terkenal itu kalau ibu-ibu itu kadang kalau ada jamaah pengajian kemudian ngumpul ada jamaah riba, ngumpul sendiri untuk
membicarakan sesuatu hal yang lain. Nah, mungkin ada yang berpikiran, loh Mas, loh Pak, loh Tat, ini kan real, ini nyata, yang kita omongkan ini nyata loh, tidak fitnah loh, pancen ngono kuwi loh, tanggane dhewe ana sing ngene. Nah, itu justru ngomongkan sesuatu yang real itulah namanya ghibah. Nek ora real jenengane apa? Fitnah, ngapusi, ya kan? Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia namanya fitnah. Sebenarnya fitnah itu kan ujian atau cobaan dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa umum kita jenengan fitnah itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realnya, atau gampangannya ya berbohong lah. Kalau kita menceritakan orang-orang yang tidak benar berarti itu bohong. Tapi kalau menceritakan orang-orang tapi itu benar dan orang itu tidak rela atau tidak suka kita membicarakan hal itu, maka itu disebut ghibah. Maka ketika suatu saat ada sahabat maka suatu ketika bahwa Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada sahabat, maksudnya, wahai sahabat, apa itu ghibah? Maka kemudian sahabat mengatakan, tentunya Rasul engkau lebih tahu. Maka kemudian Rasul mengatakan, qala dzikruka ahaka bima yakrahu. Namanya ghibah itu engkau menyebutkan sesuatu kepada saudaramu tetapi dia tidak menyukainya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah contoh ya, ada sebuah contoh bahwa contoh ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai istri yang banyak. Dan sesungguhnya istri dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Dari segi fisiknya itu sangat ideal ya, cantik ya, tinggi dan seterusnya. Tetapi ternyata ada tentunya salah satu atau di antara istri baginda Rasulullah Muhammad SAW yang agak pendek dibanding dengan istri-istri yang lain. Kalau tidak salah ini namanya Sofia ya. Jadi Sayyidah Sofia ini tingginya dibandingkan dengan tinggi-tinggi istri baginda itu agak lebih pendek. Maka kemudian pernah dari istri-istri Nabi ini ngondo ya, mengunjing, mengatakan ya kurang lebih berkaitan dengan apa namanya tinggi badan Sofia ini, teman kita, istri Nabi yang itu, yang pendek itu gitu kan, yang pendek itu gitu kan. Itu kan real, memang benar-benar pendek ya kan. Mosok pendek kemudian sing dhuwur kae malah ngece to. Cara misale kula niki cilik kurus kae bapake masih sing cilik kurus kae, ya memang betul. Tapi seandainya yang dikondok itu tidak suka kan itu termasuk ghibah. Mungkin ada orang-orang yang gendut kae si gembrot kae gitu kan. Kalau yang bersangkutan tidak suka maka itu ghibah. Maka dalam hal ini ketika istri baginda Rasulullah Muhammad SAW ini menceritakan, menggunjing tentang Sofia yang tubuhnya pendek, kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Baginda Muhammad SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahri la mazajathu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang engkau katakan sebuah kalimat tadi wahai Aisyah, seandainya satu kalimat itu dicampurkan ke dalam lautan yang luas, la mazajathu, sungguh lautan yang sangat luas itu akan berubah warnanya, akan berubah rasanya, akan berubah baunya. Nah ini dia, waspada dari orang yang banyak bergunjing
digambarkan oleh baginda Rasul satu gunjingan saja, kecil mungkin ya, sak gunjingan kecil, gampangannya cilik sak gunjingan. Ini kita masukkan ke dalam lautan. Lautan ini sangat luas sekali, tetapi ketika gunjingan itu masuk dalam lautan, maka lautan itu akan berubah warnanya, rasanya, baunya. Bagaimana jika setiap hari kita menggunjing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 banyak gunjingan yang kita lakukan dalam sehari, akan seperti apa jika dimasukkan ke dalam lautan ya? Maka lautan itu seakan-akan akan tercemar, akan menjadi polusi. Nah, ini dia bahaya dari orang-orang yang suka menggunjing. Jadi kalau ini adalah biasanya meracuni para ibu-ibu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yatmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Barang siapa yang memberikan garansi, memberikan jaminan kepada saya, bagi seseorang yang bisa menjaga mulutnya, yang bisa menjaga lisannya, dan bisa menjaga di antara kedua kakinya, wa ma baina rijlaihi, yaitu maksudnya adalah kemaluan, atman lahul jannah, maka sesungguhnya aku akan menjamin surga bagi orang tersebut. Nah, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin, memberikan garansi bagi orang yang mampu menjaga lisan dan kemaluannya akan dimasukkan ke dalam surga. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itu adalah racun atau poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kalau yang ketiga ini bisa masuk kedua-duanya, yaitu dari banyak makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu makan agar bisa hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup berarti cukupnya saonone sing penting iso urip. Dan hidup untuk makan onone meng mangan. Wah, anak ini. Nah, ini kemudian kadang-kadang orang itu juga tidak sadar. Begitu makan atau minuman yang enak, kemudian diwarek-wareke pumpung ono. Padahal kita sudah diberi rambu-rambu, kalau mau makan minum itu boleh, tetapi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, sehingga tidak penuh perut kita ini dengan makanan. Maka Allah katakan, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan engkau berlebih-lebihan. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, wa qala ba'dus salaf, dikatakan oleh orang-orang terdahulu, jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayah, bahwa orang-orang salafus saleh berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran setengahnya pada ayat ini, yaitu pada perkara makan dan minum. Jadi secara kedokteran, kesehatan manusia itu 50% ditentukan tentang apa yang diminum dan tentang apa yang dimakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak riwayat yang bagaimana menggambarkan atau menjelaskan ketika seseorang itu terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, itu efeknya atau dampak jeleknya itu sangat banyak. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ar-Rabi, menambahkan perkataan dari Imam Asy-Syafi'i, dikatakan sesungguhnya ketika seseorang itu terlalu banyak makan, maka akan membuat badan menjadi berat.
Kemudian di samping itu juga akan menjadikan hati menjadi keras. Kemudian tidak hanya itu, akan membuat kecerdasan atau otak kita menjadi berkurang. Dan juga bahkan akan menjadi kita banyak tidur dan malas beribadah. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bulan Ramadan, karena seharian sudah puasa, kemudian berbuka puasa dengan menu yang istimewa, dilahap semuanya, kemudian kenyang, ya kan? Setelah kenyang maka yang hadir hanyalah angop dan angop, menguap, ngantuk gitu kan. Kemudian nanti akhirnya akan males untuk menjalankan sholat isya, taraweh, tadarus dan lain sebagainya. Ini adalah dampak dari orang yang terlalu banyak makan. Maka kemudian bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu memerlukan makanan dalam sehari itu hanya cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu itu dibutuhkan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Ya. Beliau mengatakan bahwa an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am was-sarab. Bahwa manusia itu membutuhkan ilmu itu lebih dibutuhkan ketimbang makan dan minum. Li'anna ta'am was-sarab yahtaju ilai fil yaum marrah aw marratain. Karena sesungguhnya manusia membutuhkan makanan dan minuman itu di dalam sehari ini cukup sekali, 2 kali. Wal ilmu yahtaju ilai fi kulli waqtin. Akan tetapi manusia membutuhkan ilmu itu pada setiap waktu, pada setiap saat. Perlu bukti? Nah, bukti ini apa? Buktinya begini. Bapak dan ibu, kula panjenengan dalam sehari makan yang berat gitu ya, makan pokoknya kan paling berapa sehari? Hanya cukup 3 kali, pagi, siang, sore. Mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh bahkan mungkin sudah mengurangi sehari paling 2 kali. Ya. Normalnya kita bicara normal 3 kali. Kalau yang nggak normal mungkin anak-anak yang usia pertumbuhan, istilah dewe niku bocah-bocah sing semego. Yang usia remaja, kadang-kadang mereka makannya itu banyak. Sudah makan, makan lagi. Sudah makan, jajan lagi dan seterusnya. Ya contoh mawon. Saya punya anak itu usia SMA, ya usia SMA juga termasuk usia yang semego. Dia di pondok, kalau pulang, ya kan, kalau di pondok itu kan juga makanannya sederhana ya. Kalau pulang, wah, masya Allah makannya kuat sekali. Misalnya pagi hari jalan-jalan, jogging alun-alun Temanggung ya. Di pojokan melihat ada jualan bubur, beli bubur, dimakan. Jam berapa? Jam 5:30 misalnya. Kemudian pulang sampai rumah melihat ibunya masak, ya kan? Ditawari makan, ya makan lagi. Koyo-koyo mau sing sarapan bubur ki urung maem gitu kan. Makan lagi. Nanti jam 10 siang ada bakulan lewat, nopo misalnya bakso Malang ya. Misalnya kan jajan lagi ya kan, padahal sudah sarapan. Nanti wayai rolasan jam 12 siang, lihat di dapur ada nasi, ada lauk, makan lagi, masya Allah. Itu baru setengah hari. Belum lagi nanti sore ya kan, sore main-main, ada siomay lewat mungkin kan, jajan lagi. Padahal belum makan malam. Nanti wayai makan malam, makan lagi. Malam tidak bisa tidur,
makan lagi, sudah berapa kali makan dalam sehari ya. Itu kalau anak-anak remaja usia semego. Mungkin bapak ibu punya yang usia-usia segitu. Maka sesungguhnya secara fisik itu anak itu menyerap namanya makanan itu baru kuat-kuatnya kalau dijejali dengan ilmu-ilmu, insya Allah usia segitu juga baru kuat-kuatnya menyerap ilmu. Ya, kita kembali lagi, itu usia anak remaja. Tetapi ketika usia kita sudah lewat, tentunya kita cukup makan sehari hanya paling-paling tiga kali. Tetapi kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau dibandingkan dengan ilmu, maka sesungguhnya manusia itu memerlukan ilmu itu setiap waktu, setiap saat. Contoh, bapak dan ibu pagi-pagi bangun tidur. Bagi orang yang berilmu, maka begitu membuka mata dia akan berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berdoa. Kemudian pelan-pelan berjalan masuk ke kamar mandi. Ini gara-gara ilmu. Gara-gara ilmu, maka kemudian dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian selesai kamar mandi, keluar berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya kan? Ini setiap waktu, setiap detik, sesungguhnya manusia itu perlu ilmu. Dan setiap pergerakan itu seandainya kita terapkan ilmu itu, maka sungguh di situ ada pahala-pahala yang luar biasa. Itu baru berapa menit, baru berapa detik. Belum lagi kemudian keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian masuk ke dalam masjid. Kemudian berdoa, masuk masjid. Kemudian sholat rakaat, 2 rakaat menjelang subuh misalnya. Dan seterusnya. Bagi orang-orang yang berilmu, maka setiap saat, setiap detik itu penuh dengan ilmu. Berbeda dengan yang orang tidak berilmu, maka kemudian mungkin dia tidak akan mengamalkan, atau mungkin tidak akan melaksanakan atau melakukan hal itu karena tidak tahu ilmunya. Ya kan? Kadang-kadang Mbak Mawon sing ngerti ilmu kadang-kadang sok lali. Sok lali napa sok kelingan, Bu? Sok lali. Sok lali. Sok lali berarti napa niku? Sithik kelingane. Nah itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat saja. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, dari berlebihan dalam pergaulan. Nah ini sekarang ini namanya pergaulan ini luar biasa, apalagi untuk anak-anak kita. Ibaratnya atau seharusnya kalau zaman dahulu itu godaannya sithik, imane kuat. Saiki godaane akeh, kudune imane luwih kuat. Nek kualik zaman saiki godaane akeh, godaane ra karuan, kok imane malah saya sithik, saya cilik. Nah, ini gampang terbawa oleh arus. Maka kemudian banyak bergaul ini di warning ya. Jangan terlalu banyak bergaul yang berlebihan, yang tidak bermanfaat. Maka dalam sebuah hadis, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar ya, bagaimana ketika seseorang bergaul dengan seseorang yang baik, maka akan ketularan menjadi baik. Sebaliknya, jika bergaul dengan seseorang yang buruk, maka akan mudah ketularan buruknya. Dicontohkan orang yang bergaul dengan penjual minyak apa, Bu? Minyak tanah, minyak wangi. Orang yang bergaul dengan
penjual minyak wangi bisa ketularan wangi ini. Kadang-kadang gratis, mergo cedak karo koncone kemudian dikasih, ya kan? Paling boten di korting, ngeten nggih. Tumbase sak lusin misalnya, yang suruh bayar hanya 10 pieces misalnya. Bahkan paling tidak kita akan kecipratan wanginya. Berbeda dengan ketika kita bergaul dengan orang pandai besi, kita bisa ketularan kecipratan apinya. Bisa-bisa pakaian kita menjadi bolong. Nah, ini kalau kita cari contoh yang simpel. Kalau kita membandingkan harga beras 1 kilo niku pinten Bu sak menika Bu? 14.000. Nggih. 14.000. Krikil alit nika, krikil cilik nika nggih. Nika wonten sing dodolan mboten? Sekilo ngaten didol misalnya. Monggo-monggo sinten kang badhe tumbas krikil sekilo 500. Wonten sebenarnya sing tumbas. Wonten. Neng suatu ketika ibu-ibu tumbas beras katutan krikil. Katutan krikil cilik. Maka tidak secara langsung rego krikil kuwi naik. Ya kan? Ikut di dalam beras tadi menjadi 14.000. Begitu juga bapak dan ibu-ibu mungkin merasa saya ini orang yang kurang baik, orang yang jelek, maka saya akan mendekat kepada orang-orang yang baik. Maka di antara yang kita gaul ini orang-orang baik, orang jeleknya hanya kita kecil, maka harga diri kita ini akan terangkat seperti kerikil tadi. Nah, inilah fungsi atau manfaat orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, tadi kita sudah mengetahui ya, di antara bagaimana syaitan ini membawa racun, menjerat manusia, yaitu dengan ngerogoh atine menungso. Di antaranya yaitu tadi dengan bergaul berlebihan, dengan makan berlebihan, dengan berbicara berlebihan, dan juga dengan pandang yang berlebihan. Maka ketika kemudian kita sudah terperangkap, terkena di antara satu saja di antara racun itu, maka kemudian sangat mudah kemudian setan itu akan menggerakkan hati kita menuju sesuatu yang jelek. Oleh karena itu, maka kemudian mari kemudian kita berusaha untuk menjauhkan hal-hal tersebut. Dan kemudian juga kita mencoba bagaimana cara kita bisa mengobati dari hal-hal tersebut. Maka di antara yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nukilkan dari sebuah kitab yaitu kitab karangan Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau ini adalah seorang ulama yang lahir di daerah Nawa, ya, Nawa. Maka kemudian nama beliau menjadi Imam Nawawi. Ini adalah sebuah daerah di daerah Damaskus. Nah, ini kalau berbicara Damaskus atau Syria, ini Ustadz Puji ini lebih paham
tentang kondisi-kondisi di sana. Maka kemudian kalau orang-orang Arab itu mempunyai nama, biasanya kemudian di belakangnya itu dinisbahkan alamat kelahiran beliau. Seperti ini, Imam Nawawi kelahiran di Nawa, kemudian di belakangnya dikasih nama Nawawi. Nah, misalnya ini Ustadz Puji ini mana ada nama ini? Setang. Ustadz Pujianto Abu Sumayyah Al-Setangi. Ibaratnya seperti itu. Misalnya saya dari Temanggung ya Abu Arfa Al-Temanggumi. Neng sing rada repot ini daerah Greges Ustaz. Ustaz Puji ngajar di daerah Greges. Namanya Ustadz Hamdan Al-Gregesi. Nah, ini dilihat dari bahasa Indonesia kan tadi Pak Amin Al-Gregesi. Ini sekedar sekilas nama beliau. Nah, kemudian dalam kitab ini beliau mengatakan wa qala Sayyidul Jalil Dzul Mawahibi wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas, yaitu Ibrahim Al-Khawas ini memberikan solusi bagaimana kita mengobati hati kita. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena ini sudah sering kali kita mendengar. Yang pertama adalah dawaul qalbi khamsatu asya, bahwa obat hati itu ada 5. Yang pertama qiraatul Quran bitadabburi. Yang pertama adalah dengan kita belajar Al-Quran, kemudian kita mentadabburi. Kemudian yang kedua wa khala'ul batni. Yang kedua adalah mengosongkan perut kita. Artinya adalah sering kita berpuasa. Yang ketiga wa qiyamul lail. Yang ketiga adalah dengan sering-sering kita menjalankan qiyamul lail. Wat tadarru inda sahari. Kemudian kita berdoa bertadarru kepada Allah di waktu sahur. Wa majalasatus sholihin, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa Bu? Pak, Ibu-ibu apa Pak? Wow. Obat hati ada berapa? Ada 5. Yang pertama qiraatul Quran, membaca Quran dengan tadabbur. Yang kedua adalah dengan berpuasa. Yang ketiga adalah dengan qiyamul lail. Yang keempat dengan berdoa di waktu sahur. Yang kelima adalah dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Ini sebenarnya sudah sering kita dengar, ini sampai ada lagunya kan? Tombo ati ono 5 perkarane, ngaten niku nggih. Kaping pisan apa? Maca Quran sak maknane. Wah, ini kula mboten saged nyanyi. Dan seterusnya itu ya. Jadi obat hati itu ada 5. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali sudah 1 jam kami berbicara di sini yang berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui syaitan itu berusaha untuk meracuni manusia. Kemudian maka kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Dan ditambah lagi kita kuatkan dengan kita mengantisipasi, mengamalkan 5 hal yang bisa mengobati dari hal-hal yang tadi menjadi racun-racun dalam hati kita. Bapak dan Ibu, azanillah wa iyyakum ajmain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang baru, alhamdulillah. Jika tidak, anggap saja ini adalah sebagai murajaah, sebagai penyegaran terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Dan selanjutnya adalah dengan berusaha untuk kita melakukan ilmu-ilmu tersebut.
Dan jika ada satu kesalahan, suatu kekurangan, satu khilaf dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, mari kita tutup kajian siang hari ini dengan kita membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.